Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasida Nawati, nomor BP 19101155310462. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan budidaya tanaman cabai. Tujuan dari budidaya tanaman cabai yaitu memulihkan kebudayaan masyarakat atau anggota sarana. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang berbasis potensi lokal. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan atau penghasilan anggota. Yang kelima, mengelola pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Dampak soal dan ekonomi dengan usaha kegiatan budidaya kedelai ini diharapkan mempunyai dampak positif berupa yang pertama, tergerapnya potensi dan sumber daya lokal untuk dikembangkan kegiatan usaha yang produktif dan konstruktif. Kedua, kestabilan lingkungan sosial dan keamanan karena masyarakat sarana anggota mempunyai lahan ekonomi secara mandiri. Syarat tumbuh tanaman cabai yaitu pada umumnya cabai dapat ditanam pada dataran rendah sampai ketinggian 200 meter. Cabai dapat beradaptasi dengan baik pada temperatur 24 sampai 20 derajat Celcius dengan kelembapan yang terlalu tinggi. Fase-fase pratanam yaitu yang satu, pengolah lahan. Yang pertama, tebarkan pupuk kandang dosis 0,5 kurang 1 ton per 1000 mili kuadrat. Yang kedua, dirupu kemudian digaru, biarkan 1 minggu. Yang ketiga, diberi dolomit sebanyak 0,2 ton per 1000 mili kuadrat. Yang keempat, dibuat bedengan lebar 100 cm dan parit selebar 80 cm. Siramkan super nasa 1 BT, nasa 1 sampai 2 BT. Fase persamaan 1, persiapkan persamaian. Arah persamaian menghadap ke timur dengan naungan atap plastik atau rumbia. Media tumbuh dari campur tanah dan pupuk kandang atau kompas yang telah disaring. Perbandingkan 3:1. Pupuk kandang sebelum dipakai campur dengan gelio 100 gram dalam 25 sampai 50 kg. Pupuk kandang didiamkan selama kurang 1 minggu. Media dimasukkan bibit ukuran 4x6 cm atau contong daun pisang. Pemilihan bibit. Fase tanaman. Yang satu, pemilihan bibit. Pilih bibit seragam sehat, kuat dan tumbuh mulus. Bibit memiliki 5-6 helai daun umur 21 sampai 30 hari. Yang kedua, cara tanam. Waktu tanam pagi atas, sore hari. Bila panas terik ditunda. Yang ketiga, penghematan hama. Ulat tanah Agrotis Epsilon, aktif malam hari untuk kopulasi. Makan dan teratur. Ulat makan tanaman muda dengan jalan memotong batang atau tangkai daun. Siang hari sembunyi dalam tanah di sekitar tanam terserang. Pestona bestio atau siput memakan tanam, terutama menyerang malam hari. Dicari di sekitar pertanaman. Fase-fase panen dan pasca panen. Yang pertama, pemanen. Panen pertama sekitar umur 60 sampai 75 hari. Yang kedua, panen kedua dan seterusnya 2 sampai 3
hari dengan jumlah panen bisa mencapai 30-40 kali atau lebih tergantung ketinggian tempat dan cara budidaya. Cara panen, buah dipanen tidak terlalu tua, kemaskan 50-90%. Panen yang baik yang hari setelah mengembun kering. Penyoritan dilakukan sejak di lahan. Simpan di tempat yang teduh. Yang ketiga, penghematan hama dan penyakit. Pemberantasan hama dan penyakit tanaman cabai merah dilaksanakan secara teratur sesuai dengan kondisi serangan hama dan penyakit. Pengendalian dengan cara penyemprotan obat-obat insektisida dan fungisida tertentu dapat dilakukan setelah tanaman berumur lebih 20 hari setelah tanaman dikumpulkan dan musnahkan buah yang rusak. Rincian biaya tanaman cabai merah. Jenis tanaman cabai merah, luas tanah 20.000 meter atau 2 hektar. Biaya pelaksanaan selama 6 bulan. Yang pertama, pengadaan bibit cabai merah 67.200 bibit Rp 50.400.000. Pupuk NPK 1.600 kg. Fungisida Decis 8 liter, Lanat 8 liter, Prokom 8 liter. Baiklah, penutup. Keberhasilan atau proses pencapaian tujuan akan tidak memiliki makna apabila tidak adanya tindak lanjut atas upaya pencapaian tersebut. Oleh karena itu, mendasarkan Desa BTBE melalui lembaga mandirinya yang mengakar di masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dalam proses ke arah tersebut, masyarakat yang bergabung dalam sekitar lingkungan. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.